Ya, selamat Ya, mulai. selamat malam semuanya. Kita dari kelompok 6. Happy Coffee ingin menjelaskan. Oke. Bisnis background di tengah hiruknya pikut kehidupan modern, secangkir kopi atau minuman segar bisa menjadikan penyegaran jiwa dan raga yang sempurna. Happy Coffee, brand minuman kopi dan minuman rasa buah segar botolan hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menawarkan produk berkualitas tinggi yang mudah dinikmati kapanpun dan dimanapun. Ya, perusahaan kita ini didirikan pada 2014 oleh sekelompok pemuda yang menamai kelompoknya mereka sebagai Aribet Happy Coffee. Lahir dari visi misi untuk menghadirkan kopi dan minuman buah yang tidak hanya lezat tetapi juga praktis dan terbuat dari bahan-bahan terbaik, berawal dari sebuah kedai kecil di halaman kampus UBSI Pemuda. Terus Happy Coffee menawarkan beragam pihak rasa kopi dan minuman buah untuk memenuhi selera setiap orang, dari kopi klasik seperti americano, cappuccino hingga minuman buah yang penuh vitamin seperti ulang. Tahu. Goblok dah. Kan lu nih gue bacanya memang nih, lu jangan gerak. Nih, sini nih. Oh, ntar lo edit Baca ke aja sini ya. aja. Selesai restorasi, notanya dia Lebih dari sekedar minuman Happy Coffee juga mewakili gaya hidup dan semangat positif. Brand ini ingin mengajak para konsumen untuk menikmati momen indah dalam hidup bersama secangkir kopi atau minuman segar yang menyenangkan. Oke. Nih, langsung ini. Seiring kami menamai usaha kami Happy Coffee untuk membawa suasana enjoy yang menarik para calon customer dengan mood tertentu. Kata tersebut juga dipilih sebagai branding dari produk sekiranya dan memperbaiki mood para calon customer menjadi happy dan kopi sebagai jembatannya. Oke. itu udah masih ada apa gimana? Ayo, Feb. Lu udah boleh. goblok tuh. Oke. Oh, untuk logo Happy Coffee merupakan logo Happy Coffee merupakan perwujudan sederhana namun kuat dan nilai-nilai dan filosofi inti merek logo ini tercipta dari kombinasi 3 elemen kunci. Yang pertama, biji kopi tersenyum. Biji kopi tersenyum menjadi elemen utama logo, melambangkan kebahagiaan dan kesetiaan yang ingin dihadirkan Happy Coffee kepada pelanggan. Biji kopi tersebut juga menjadi simbol komitmen merek terhadap kualitas dan kesegaran. Yang kedua yaitu mahkota. Mahkota melambangkan kemewahan dan keunggulan. Hal ini menunjukkan posisi Happy Coffee sebagai merek terdepan dalam industri kopi dan minuman. Mahkota juga mempresentasikan komitmen merek terhadap kualitas dalam memberikan pengalaman premium untuk mewah kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu warna hijau. Warna hijau melambangkan kesegaran alam dan vitalitas. Warna ini menjadi simbol komitmen Happy Coffee untuk menggunakan bahan-bahan alami berkualitas tinggi dalam produknya. Warna hijau juga mewakili komitmen merek terhadap kelestarian dan tanggung jawab lingkungan. Secara keseluruhan, logo Happy Coffee merupakan desain sederhana dan elegan yang secara efektif menyampaikan nilai-nilai inti merek, yaitu kebahagiaan, kualitas, kesederhanaan, dan kesegaran. Lanjut, filosofi brandnya. Febri. Nah, untuk filosofi brand, filosofi Happy Coffee adalah untuk menghadirkan kebahagiaan dan kesegaran dalam setiap legukan. Brand ini juga menjadi bagian dari momen-momen indah dalam hidup para konsumennya dengan menawarkan produk-produk
kopi dan minuman buah yang lezat, menyegarkan, dan berkualitas tinggi. Happy Coffee juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumennya dan selalu berusaha untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk dan layanannya. Oke, lanjut ke bagian yang visi dan misi statement. Nah, jadi ini ada visi dari Happy Coffee. Nah, jadi di sini menjadi brand minuman kopi dan buah terkemuka yang dicintai dan dinikmati oleh semua orang, menghadirkan kebahagiaan dan kesegaran dalam setiap tegukan. Dan berikut misinya yaitu ada 1, menyediakan produk kopi dan minuman buah berkualitas tinggi yang dibuat dengan bahan-bahan terbaik dan proses produksi yang terjamin. 2, menawarkan berbagai pilihan rasa yang inovatif dan sesuai dengan selera konsumen. Dan yang ketiga, memastikan kemudahan akses dan keterjangkauan produk Happy Coffee bagi semua orang. 4, memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan memuaskan kepada setiap pelanggan. 5, terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk dan layanan untuk memberikan pengalaman terbaik bagi konsumen. Yang keenam, membangun brand yang positif dan bertanggung jawab, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Novel baca produk description-nya. Oke. Di sini saya mau ngejelasin produk description dari brand kita. Yang pertama itu, ini termasuk menu-menu yang dari kita ya. Yang pertama itu ada kopi susu cincau atau kacau nama menunya. Terbuat dari biji kopi Arabica premium, cincau dan juga susu. Kopi susu tawa juga dibantu dengan gula aren pilihan untuk menciptakan cita rasa yang nikmat. Yang kedua, menu kita ada Americano, yaitu Miao. Biji kopi yang disajikan dengan cara cold brew, membawa penikmat menuju kesegaran dan semangat. Yang terakhir, menu kita non-coffee, yaitu Morning Sunrise. Sirup jeruk asli dan Yakult dipadukan dengan isian nata de coco, membuat mood jadi bahagia. Gue ya. Jelasin, Dok. Berikut adalah organisasi struktur kita. Ada owner, pramusaji, marketing, dan produksi. Owner mengawasi kegiatan usaha, mengatur keuangan. Untuk bagian produksi, mengelola biji kopi dari mentah hingga ke bubuk, brewing kopi sesuai pesanan, mengecek ketersediaan bahan baku. Untuk pramusaji sendiri, menerima pesanan customer, menyajikan pesanan customer, menjalin komunikasi dengan customer, menjelaskan produk kepada customer. Untuk marketing, membuat strategi pemasaran secara offline maupun online, membuat rancangan strategi promosi, dan membantu menarik calon customer dari booth offline. Oke, nih sekarang saya jelasin tentang layout bisnis model kanvasnya. Yang pertama ada key partnersnya, kita pakai toko swalayan, kemudian ada aplikasi online, ketiga food bloggers dan influencer, kemudian yang terakhir ada perbankan. Kemudian key activitiesnya kita pakai di pengembangan produk, terus produksi, kemudian pemasaran, dan manajemen rantai pasokan, kemudian terakhir ada di marketingnya.
Dan key resources kita pakai peralatan peracik kopi, yang kedua bahan baku atau biji kopinya, yang ketiga ya utamanya tenaga kerjanya. Dan unique value proposition kita ada di menggunakan biji kopi premium yang diambil dari petani langsung serta diolah sendiri. Kemudian yang kedua ada resep kopi yang dibuat dengan waktu dan kesabaran yang menghasilkan cita rasa yang baru. Kemudian yang ketiga kita juga branding sebagai fresh brewed coffee. Di customer relationship-nya juga kita adain F&B event, kita ikut F&B event, kemudian diinteraksi secara online di media sosial, khususnya di Instagram dan juga di WhatsApp. Customer segmen kita ada di pensiunan dan Gen Z, kemudian yang terakhir juga pekerja. Channelnya kita bisa melalui aplikasi online, media sosial, dan WA bisnis sama pakai customer relationship yang tadi. Kemudian di bahan baku ada di cost structure ya, termasuk di cost structure kita ada bahan baku, produksi, tenaga kerja, dan promosi. Revenue streamnya juga penjualan langsung menggunakan tunai atau debit, pembelian melalui aplikasi GoFood atau GrabFood untuk memudahkan para customer menjangkau produk kita. Kemudian yang terakhir pembelian pada saat event. Nah, kemudian ada di selanjutnya di financial plan-nya juga. Kemudian saya jelasin tentang variable cost dari varian produk kopi kacau. Itu memerlukan gula aren sebanyak 500 ml dengan harga satuan 26.300, totalnya menjadi 26.300. Cincau setengah kilogram, harga satuannya sama 15.900, juga totalnya jadi 15.900. Fresh milk 3 liter, harga satuannya 18.000, kita menggunakan harga per liter 18.000, kita menggunakan 3 liter, jadi totalnya 54.000. Espresso 900 ml, kita langsung hitung harga satuan jadi 65.000, totalnya juga sama 65.000. Air mineral 10 liter, harganya satuannya 23.000, total menjadi harga 23.000. Cup plastik 12 ounce juga sama 30 piece, jadi harga satuannya harga satuannya 1.000 dikali 30 jadi 30.000. Dengan total harga variable cost-nya adalah 214.200 dengan target 30 visi per 30 piece per unit, dan mendapatkan harga variable cost per unitnya menjadi 7.523. Kemudian yang selanjutnya juga di kopi Miao atau Americano-nya sama, kita memerlukan 900 ml espresso, harganya 76.500. Air mineral juga sama 10 liter, harga 23.000. Cup plastik juga sama 12 ounce sebanyak 30 piece, harganya jadi total 30.000 dengan total variable cost-nya menjadi 129.500 dibagi 30 karena target per hari 30 piece menjadi 4.316 visi per unitnya. Kemudian yang morning sunrise kita menggunakan sirup jeruk 900 ml dengan total harga juga sama 76.500. Nata de coco 1 kg, total harga 13.500. Yakult 30 botol, harga per piece-nya adalah 2.000, kita menggunakan 30 menjadi 60.000. Totalnya air mineral sebanyak 10 liter juga, total harga 23.000. Cup plastik 12 ounce 30 piece, harga satuan 1.000 sama dikali 30 jadi 30.000 dengan total variable cost-nya ada 203.000 dibagi 30 target per hari, jadi visi per unitnya adalah 6.766. Kemudian ini ada di fixed cost-nya, kita menggunakan kompor di harga 20.000, 250.000 dengan UE dalam harinya ada 1.095 hari, akumulasi penyusutan menjadi Rp228 per hari. Gas 25.000, UE dalam harinya adalah 30 atau 1 bulan, dan didapatnya Rp833 per hari. Gaji karyawan 900.000, total harga 10.800.000 itu dalam 1 tahun atau 365 hari menjadi 29.589 per hari. Sewa tempat 10 juta itu untuk 1 tahun atau 365 hari menjadi 27.397, akumulasi penyusutan itu dalam sehari hitungannya. Kemudian panci 60.000 kita hitung dalam 1.095 hari menjadi Rp55 per hari. Mixer mini juga 20.000
dibagi UE dalam hari adalah 365 hari atau 1 tahun, itu akumulasi penyusutan menjadi Rp55. Air 50.000, UE dalam harinya 30 hari, kemudian akumulasi penyusutan ada 1.667 rupiah. Listrik 100.000 dalam UE dalam harinya adalah 30. Akumulasi penyusutan menjadi 3.333 dengan total harganya adalah 21.305. Akumulasi penyusutan menjadi 63.157. Kemudian ada marketing cost, kita butuh banner di harga 55.000, UE dalam harinya adalah 365 atau 1 tahun. Kemudian menjadi akumulasi penyusutannya adalah Rp151. Katalog 2 piece dengan harga satuan 15.000, total menjadi 30.000. Dalam UE dalam harinya adalah 365 hari atau 1 tahun. Kemudian akumulasi penyusutan menjadi Rp82 per hari. Brosur kita butuh 50 piece dikali 300 sama dengan 15.000. UE dalam harinya adalah 1, karena kita nggak tahu kapan habisnya. Kemudian akumulasi penyusutan menjadi 15.000. Kita hitung dalam 1 hari. Media sosial kita 50.000 kita gunakan untuk ads. Dalam hari dalam 1 bulan 30, per hari menjadi 1.700 dengan total harganya adalah 150.000 dan akumulasi penyusutan menjadi 16.933. Kemudian ada harga dasar kopi kacau. Harga dasar kopi kacau adalah variable cost-nya ditambah variable cost ditambah fixed cost ya, penyusutan fixed cost ditambah marketing cost dibagi 30 unitnya, 30 piece menjadi 9.809 dengan harga jualnya ada di 14.713, pembulatan menjadi 15.000. Harga dasar kopi Mio juga sama, variable cost 129.500, kemudian ada fixed cost 63.157 ditambah marketing cost 16.933 dibagi 30 piece sama dengan 6.986. Itu adalah harga dasar kopi Miao. Kemudian harga jualnya ada di 10.929, pembulatan menjadi 12.000. Kemudian harga dasar Morning Sunrise-nya ada di angka 9.436 dengan harga jual menjadi dengan keuntungan kita ambil 50% rata dari semua varian, maka dari Morning Sunrise harga jual menjadi 14.154, pembulatan menjadi 15.000. Kemudian ada business execution budgetnya kita mengadakan grand launching eventnya itu dengan harga 3 juta, kita perlu juga entertainmentnya di harga 2.500.000 dan snap untuk 30 tamu adalah 75.000 per orang, total harganya menjadi 2.250.000 dengan business execution budget dengan total harga 7.750. Kemudian ada break even point. Jadi ini adalah bagaimana kita mencapai untuk balik modal ya. Untuk modal awal itu kita di modal ada di kita harus menjual 2.849 unit untuk mencapai angka 21.305.000. Untuk menutup semua fixed cost. Kemudian BEP rupiahnya ada di angka 42.738.214 rupiah. Dan kopi Mio juga sama, kita harus menjual 2.772 unit untuk mencapai BEP unitnya. Kemudian di BEP rupiahnya ada di angka 33.268.269 rupiah. Dan di Morning Sunrise kita perlu menjual di 2.587 unit dengan BEP rupiahnya di angka 38.806.921 rupiah. Profit sharing revenue-nya ada di pendapatan per bulan kopi kacau yang pertama di angka harga jualnya ada 15.000 dikali 900 karena targetnya 30 pesta per hari dikali 30 hari atau dalam 1 bulan adalah 13.500.000. Dan di varian yang kedua di kopi Mio ada di angka 12.000, harga jualnya sama seperti yang tadi, kali 900 karena target per harinya 30 dalam 1 bulan, maka
Targetnya adalah Rp10.800.000 dan Limonade Sunrise sama dengan di varian kopi kacau, yaitu di angka Rp13.500.000 dengan total pendapatan per bulan dari 3 varian tersebut ada Rp37.800.000 dan dikali 6 bulan untuk menghitung sharing revenue-nya. Karena sharing revenue-nya per 6 bulan sekali, maka Rp37.800.000 dikali 6 sama dengan Rp226.800. Dengan pengeluaran yang tercantum di sini ada di varian pertama kopi kacau ada 214.200, itu variable cost-nya dikali 30 dalam satu bulan sama dengan 6.426. Kemudian di varian yang keduanya juga sama dikali 30 ada di 3.885. Di Morning Sunrise-nya ada di Rp6.090.000. Kemudian fixed cost-nya dalam satu bulan ada Rp1.894.710. Kemudian marketing cost dalam satu bulan adalah Rp507.990. Total per bulan yang kita akan keluarkan adalah Rp18.803.700 dan dalam 6 bulan menjadi Rp112.822.200. Maka untuk mencari pendapatan bersih kita menghitung pendapatan penjualan dalam 6 bulan yaitu Rp226.800.000 dikurangi pengeluaran dalam 6 bulan Rp112.822.200 sama dengan Rp113.977.800. Pembagian hasil di investor ada mendapatkan keuntungan 30% atau pembagiannya di angka 30%, maka 30% dikali Rp113.977.800 sama dengan Rp34.193.340. Bentar lagi selesai. Kemudian untuk kami sebagai owner kita ambil keuntungan di 70%. Maka 70% dikali Rp113.977.800 sama dengan Rp79.784.460. Kemudian closure-nya kami percaya juga bahwa Happy Coffee memiliki potensi untuk menjadi bisnis yang sukses dan menguntungkan di kemudian harinya. Dengan tim yang kuat, strategi yang jelas, dan komitmen terhadap kualitas, kami yakin Happy Coffee akan menjadi merek yang dicintai di komunitas. Terima kasih atas waktu dan pertimbangannya. Semoga menjelaskan dengan tertarik untuk ikut berpartisipasi di dalam brand kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wan. Ya,